Oke, sebentar, sebentar. Kita selesaikan. Oke. Ya, kita akan masuk ke pembahasan singkat ya, pembahasan instan untuk pertandingan hari ini. eh Pertandingan yang cukup nyaman dengan keunggulan 4-0 didapatkan langsung di babak pertama ya, dan sejak gol keempat Arsenal mainnya udah nyantai, eh hanya mengantisipasi untuk apa ya, menjaga keunggulan dan eh menjaga keunggulan dan untuk menjaga agar pemain tidak ada yang cedera lagi gitu ya. Eh 4 gol di babak pertama kalau kita lihat ini tadi oleh Madueke, Martinelli, lalu own goal dari Hunt dan Gabriel Jesus ya. Semua dalam setengah jam. Jadi di bawah 30 menit gol terjadi, 4 gol. Dan ya, kita sudah sangat nyaman dan kita menguasai pertandingan ya. Dengan ya, ini kalau kita lihat momentumnya, sama sekali nggak ada kesempatan buat Wigan ya. Perbedaan kualitasnya memang terlalu jauh. Kita penguasaan bolanya juga 73%. Sayangnya ya tadi sih, menurut saya sayangnya babak kedua nggak terlalu banyak apa ya. Nah, ini kalau kita lihat kan, di babak pertama ini kita ada 9 tendangan ke arah gawang dengan 4 yang on target. Di babak kedua kita hanya 2 yang on target ya. Pertahanan Wigan tadi juga ya merapat ya di babak kedua. Mereka hanya untuk mencegah agar tidak kebobolan lagi lebih jauh. Arsenal juga nggak terlalu ngoyo lagi untuk mencari gol. Kita udah itu kelihatan lah tadi di lapangan ya. Jadi makanya di babak kedua ini kita cuman ada XG-nya cuman 0,52 ya, berbanding di babak pertama XG-nya 1,85. Jadi ya memang perbedaan yang sangat jauh permainannya. Dari Wigan-nya sendiri lebih lebih rapat pertahanannya, mencegah agar tidak lebih dipermalukan. Dan Arsenalnya sendiri yang juga mainnya udah lebih nyantai ya. Dan tadi yang seperti saya bilang ada dua dua pemain yang menurut saya menjadi catatan tersendiri ya buat saya. Ini tadi adalah Eze ya, yang ditaruh sebagai defensive midfield bersamaan dengan Norgard, yang menurut saya di sini dia kayaknya jadi lebih lebih nyaman karena yang kemarin kan suka dibilang oleh Bang Joki tadi ya, banyak sebelumnya di Crystal Palace Eze ini counter attack. Jadi apakah dengan dia ditaruh di nomor 6 bersamaan dengan Norgard ini membuat dia bisa mensimulasikan seperti waktu counter attack waktu di Crystal Palace, sehingga itu membuat dia lebih nyaman di situ, atau memang ini karena lawannya Wigan ya yang ada di zona degradasi di League One ya, kasta ketiga Liga Inggris gitu. Jadi menurut saya mungkin nanti ke depan bisa lah dicoba-coba lebih lanjut lagi ya ini untuk Eze di posisi itu. Dan yang kedua ini posisi Saka yang ditaruh di nomor 10 ya. Eh nggak terlalu jelek. Jadi kalau buat saya mainnya lumayan lah. Nggak jelek, nggak ya, kalau bagus juga nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi ini mungkin lagi dicoba-coba bagaimana Saka ini biar bisa kan, karena gini, karena yang saya sudah bilang di apa ya, di sebentar, ini statistiknya saya lupa lagi, saya pindah ke sini ya. Jadi kalau yang kemarin, bukan kemarin sih, tadi saya bilang ya bahwa kita untuk pemain kreatif ini kan lagi pada cedera nih. Havertz, Odegaard lagi cedera, Eze juga kemarin kayaknya kurang begitu memukau. Ya dengan ya secara sopan saya bisa bilang tidak memukau ya Eze di pertandingan kemarin melawan Brentford. Tapi kalau kita jadi kalau kita lihat kita butuh satu orang lagi lah
untuk di pemain nomor 10 ini siapa yang bisa menjadi pemain kreatif, dan ini tadi dicoba-coba Saka di sini. Ya menurut saya lumayan lah, nggak nggak bagus, nggak jelek juga gitu. Ya kita perlu lihat lagi lebih lanjut ke depannya. Menurut saya mungkin bisa dicoba besok lawan Wolves lagi, Saka ditaruh di belakangnya strikernya. Siapapun nanti itu yang dipasang, apakah Jesus atau Gyökeres ya. Menurut saya akan sangat menarik kalau kita akan lihat Saka lagi ada di posisi nomor 10 nanti di pertandingan Wolves ya. Kita akan lihat nanti. Ya secara umum sih itu tadi gol-golnya juga karena pertahanan mereka apa ya, memang lengah lah, pertahanannya sangat terbuka. Nggak tahu apakah mereka di babak pertama mau mencoba mengejutkan Arsenal dengan bermain terbuka, tapi kualitas pemain mereka secara umum ya tidak bisa membuat kita terkejut gitu ya, karena sangat mudah kita baca tadi ya, terutama kalau kita lihat statistik babak pertama ini hanya ada 2 on target ya, 2 tendangan ke arah gawang, walaupun dua-duanya on target tapi itu mudah dibaca oleh Kepa ya. Jadi nggak ada yang terlalu berbahaya juga ya. Jadi Kepa penyelamatan yang bagus di babak pertama, tapi ya secara umum memang Wigan tidak memberikan ancaman yang berarti sih gitu di babak pertama ya. Jadi itu sih 2 pemain yang menurut saya bisa menjadi catatan dan mungkin bisa dicoba lagi nanti pada saat pertandingan melawan Wolves ya. Kita lihat karena Wolves ini juga secara di atas kertas harusnya pertandingan yang mudah untuk kita gitu. Iya, dari saya itu dulu untuk ininya. Kita ke kolom komentar, kita baca cepet aja ya teman-teman. Ini udah jam 1.28, jadi untuk komentarnya saya akan baca cepet aja. Udah nggak usah nambah gol lagi demi poin ekstra. Kayaknya mereka respect ke poin ekstra. Kan udah jelas Arsenal menang telak, nggak tega mau ditinggal tidur. Oke, dibela-belain buat klub dunia akhiratku. Sebaiknya Luis Kelly kalau mau bertahan di sepak bola mulai cari posisi, tapi doi diserang selalu. Iya, makanya saya tadi sebenarnya berharap pengen lihat dia di midfield, malah jadi back kiri lagi gitu kan. Karena kalah Fiori cedera tadi ya. Ya kita tunggulah nanti ya. Yes, 4-0. Eze harus bebas posisinya Bang Os, free roll. Tapi kurangnya Eze itu fisik sama defense-nya. Yes, setuju sih. Kasihan Gyökeres dimainin tapi nggak didukung playmaker seimbang, malah tetap mainin Jesus yang ngerasa gerusuk. Tadi Gyökeres tuh mainnya posisi di mana sih ya? Saya juga jadi bingung sih tadi, apakah dengan masuknya Gyökeres, Jesus yang mundur ke belakangnya Gyökeres, lalu Eze ke kiri ya tadi ya. Jadi ya memang agak di terakhir-terakhir agak bingung sih saya tadi posisinya. Udah kelar video Ki Thomas hate watch. Ini mau hate watch apaan sih, orang lawannya saya aja kayak kemarin kan Manchester City agak males untuk nonton apa ya, kita bikin love watch itu juga rada males karena ya udah lawannya liga kasta keempat gitu kan ya. Pasti gampang lah menangnya gitu. Jadi hate watch ngelihat Arsenal ngelawan tim Liga 3 itu kan buat apa sih? Udah pasti kita menang lah ya. MOTM Madueke atau Eze? Kalau saya kasih Eze lah. Malam ini malamnya Eze ya. Jadi kalau hari ini menurut saya malamnya Eze. Rating Gyökeres ya iyalah, mainnya nggak waktunya nggak seberapa ya. Coba di Footmob dia dapat berapa Gyökeres? Dikasih berapa? Oke, dikasih 6 doang ya, 6.0. Artinya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, ya, ya. Tadi sih kayaknya menurut saya ketika Gyökeres masuk, Jesus ditaruh di belakangnya dia, terus Eze ditaruh di sebelah kiri ya.
sewaktu Gyökeres masuk. Ya, saya rasa sekian dulu ya teman-teman. Ini udah jam setengah 2, saya juga udah rada ngantuk nih, matanya udah 5 watt. Jadi ya, terima kasih nih untuk teman-teman yang udah nonton dari tadi jam setengah 12 ya. Dari jam 11 malah kita kan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga tadi untuk teman-teman yang udah apa namanya nyawer-nyawer ya. Terus apa lagi nih? Jadi ya kita ketemu. Saya mungkin nanti malam dini hari mungkin nanti malam nggak tahu deh ini bisa apa namanya bisa bisa live nggak ya? Karena ada acara nih untuk hari ini lah, ini udah hari ini ya. Tapi nanti saya usahakan malam ini nanti kita bisa untuk review pertandingan lah ya. Oke, dari saya sekian dulu nih teman-teman untuk instant reviewnya. Jadi untuk apa namanya, untuk pertandingan untuk hasil singkatnya ini. Terima kasih sekali lagi. Sepertinya kayaknya kita tutup dulu ya untuk live kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Osi Laksmono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.